Oke, baik. Shalom. Eh, Puji syukur untuk hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama lagi mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Nya. Untuk itu kita turut mengucap syukur kepada Tuhan karena di dalam kita menjalani akan hari-hari hidup kita banyak melakukan kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Namun satu hal yang kita ingat bahwa Tuhan tidak membiarkan atau Tuhan tidak melepaskan kita untuk kita berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai, membimbing kita. Saudara-saudariku yang terkasih, itu semua bukti kasih dari Tuhan, itu semua bukti cinta dari Tuhan, bahwa ketika Ia mempercayakan anaknya untuk hidup, ketika Ia mengizinkan anaknya untuk menapaki kehidupan di dunia ini, Ia tidak membiarkan Ia berjalan sendiri, namun Ia selalu ada di samping, kiri, kanan kita, depan, belakang kita. Ia selalu menuntun kita dimanapun kita pergi, dimanapun kita berjalan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, untuk itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Baik itu lewat perkataan kita sehari-hari, lewat perbuatan, tingkah laku, ucapan kita. Apakah kita sudah mencontohkan atau apakah kita sudah menjadikan hidup kita sebagai teladan untuk bagaimana kita membuktikan kasih Tuhan untuk hidup kita, untuk kita mensyukuri itu. Begitu. Untuk itu pada saat pagi hari ini saya membagikan sebagian sabda daripada firman Tuhan. Semoga apa yang akan kita dengarkan sebentar dapat kita mengerti, dapat kita pahami, dan dapat kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya ketika kita mendengarkan sesuatu hal, pasti dari situ kita mulai menyimak bagaimana saya bisa melakukannya. Bukan saya hanya mendengarkan saja atau saya hanya mengucapkan saja, tetapi kita mampu untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, sekarang firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari kitab Korintus. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Oke, baik. Jika kita sudah menemukan bersama-sama, sebelum kita membaca merenungkannya, mari kita minta hikmat dari Tuhan agar dapat membimbing menyertai kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan masih percayakan untuk kami jalani sampai dengan saat ini. Bapa, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian sabda daripada firman-Mu Tuhan. Namun sebelum kami membaca merenungkannya, kami mohon urapi hati kami, urapi pikiran kami Bapa, agar apa yang kami dengarkan sebentar, apa yang kami sampaikan sebentar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, izinkan Roh Kudus-Mu turun atas kami, memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya sebentar, agar apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengarkan sebentar dapat kami lakukan dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa, salah dan dosa kami Engkau mengampuni, agar kami layak menjadi anak-anak tebusan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, haleluya, amin.
Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tadi kita sudah buka bersama-sama itu yang terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Oke, saya akan membacakan untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yaitu memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayat yang ke-9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkara dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau membacakan firman Tuhan, dan terlebih lagi kita mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, saya akan memberi tema yaitu memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Oke. Ada satu humor. Di sebuah gereja ada seorang anak kecil. Ketika saat pemberian persembahan, pada saat tangguk persembahan mulai dijalankan, ada seorang anak kecil bertanya kepada petugas yang membawa tangguk persembahan tersebut. Dia berkata seperti ini, "Ayah," dia bersama bapaknya. Dia bilang begini, "Bapak tidak perlu membayari aku," dia bilang. Maksudnya begini, saya tidak perlu kasih persembahan karena saya masih kecil, kata seorang anak itu. Lalu anak bapaknya berkata seperti begini, "Begini nak, sebagai bagian ibadah kita, persembahan adalah bukti bahwa kita mensyukuri akan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, persembahan itu bukan hanya untuk orang besar saja, tetapi untuk semua yang berada dalam gereja. Nah, anak ini berkata kepada ayahnya, "Oke ayah, saya pikir karena saya masih di bawah umur, saya tidak perlu memberikan persembahan," kata si anak kecil itu. Nah, seperti itu. Dari humor yang kita dengarkan tadi, itu adalah sebuah contoh bagaimana kita harus memberikan persembahan. Nah, persembahan itu adalah sarana yang akan dipakai gereja untuk dapat menjalankan segala fungsi dengan baik. Menjalankan segala fungsinya dengan baik. Sama seperti ketika seseorang memiliki keluarga dan harus membayar segala keperluan yang ada di dalam keluarganya atau tagihan yang ada dalam keluarganya. Contohnya, kita harus membeli beras untuk makan, begitu. Itu adalah sebuah kewajiban dalam sebuah keluarga. Nah,
Demikian juga ketika kita menyebut tentang gereja, kita harus menjadikan gereja itu, atau saya adalah gereja, contohnya seperti itu. Nah, maka kita harus bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupannya, atau kita sebagai gereja harus, ketika kita sudah menerima persembahan, kita sebagai gereja, kita harus bertanggung jawab atas kelangsungan apa yang harus dilakukan oleh gereja. Seperti itu. Kita harus melakukan ketika kita sudah memberikan persembahan. Seperti itu. Bagaimana gedung dirawat para hamba Tuhan? Dicukupi. Program kegiatan jemaat lebih baik. Bagaimana bisa mencukupi segala kebutuhan jemaat. Seperti itu. Bahkan juga bagaimana gereja dapat melayani keluar masuk jemaat dan menjadi berkat. Tentunya itu tidak akan terlepas dari yang namanya persembahan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang penting adalah Tuhan mau kita memberikan persembahan atas dasar sukacita. Seperti tema kita tadi, yaitu memberi dengan sukacita. Kita harus memberi dengan sukacita di hati. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan saya mau memberikan sebagian saja. Bukan seperti itu. Kita harus memberikan semua hasil, atau kita harus memberikan dengan sukacita di hati kita. Nah, kasih dan syukur kepada Allah yang telah begitu besar mengasihi kita. Kasih dan anugerah Tuhan telah berikan kepada kita untuk kita dapat menjalani hari-hari hidup kita dan kita diberikan berkat. Ketika kita berani memberi dengan bersukacita, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak berkat yang kita dapatkan. Itu artinya seberapa banyak pun kamu memberi, Tuhan akan memberikan berlipat kali gandakan lagi dari apa yang sudah kamu berikan. Dia tidak akan membuat kamu tidak berkecukupan. Dia akan membuat kamu berkecukupan. Dia akan melihat segala kekuranganmu dan ia akan melengkapinya. Bahkan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang mungkin hari ini kita tidak tahu, tetapi besok Tuhan menyediakan untuk kita. Mungkin hari ini kita tidak bisa makan. Sebentar mungkin ada berkat yang masuk, kita bisa makan. Itu adalah bukti kasih Tuhan untuk hidup kita. Untuk itu, satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita harus memberi diri kita harus memberi hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Karena kita percaya hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Hidup kita adalah segala yang Tuhan berikan anugerah untuk hidup kita. Untuk itu, marilah kita memberikan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena hidup kita adalah
persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah sebagai anak-anak Tuhan, kita mau apa yang sudah kita dengarkan tadi dapat menjadi pedoman dan teladan dalam menjalani akan hidup kita. Dan kita harus memberikan persembahan dengan sukacita, dan hidup kita adalah persembahan yang hidup. Oke, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Shalom.